mau lepas dan terbebas. Kita ini saudara-saudaraku, ibarat langit yang menyangka dirinya awan. Awan ketakutan, awan kemarahan, awan iri dan awan cemas. Padahal langit tak pernah berubah hanya karena awan berlalu lalang di tubuhnya. Langit tetaplah langit, tak ternoda, tak terpengaruh, tak berkekurangan. Tetapi mengapa kita merasa sesak, padat, berat, bahkan gelap? Bukankah para bijak pernah berkata, kerajaan surga itu ada di dalam dirimu? Tapi kenapa hati terasa seperti kamar sempit yang penuh debu? Kenapa jika surga itu dekat, hidup kita lebih sering mirip siksaan yang tak selesai-selesai? Mungkin karena kita terlalu sibuk menyembah bayangan kita sendiri. Kita jatuh cinta pada aku yang palsu, yang diciptakan oleh luka masa lalu, oleh tekanan sosial, oleh tuntutan dunia. Kita ini seperti seseorang yang terjebak di dalam rumah, tapi mengira rumah itu penjara. Padahal yang menjarakan kita bukan dinding, tapi rasa tidak mau keluar dari pintu. Kebahagiaan itu bukan tujuan, ia adalah sifat asli. Tapi kita membungkusnya dengan lapisan-lapisan emosi dan keterikatan. Aku harus sukses dulu baru bahagia. Aku harus dicintai dulu baru damai. Aku harus dimengerti dulu baru tenang. Padahal seperti air sumur yang tersembunyi di dalam tanah, kebahagiaan itu sudah ada. Kita hanya perlu menggali, bukan membangunnya dari luar. Lalu datanglah pemikir seperti Dr. David Hawkins yang tidak menjual semangat motivasi murahan. Ia tak menyuruh bekerja keras sampai keringat bercucuran seperti hamba di ladang kapitalisme. Ia justru berkata, "Let it go, lepaskanlah." Apa maksudnya? Bukan berarti kita menjadi pemalas. Bukan berarti pasrah begitu saja pada nasib. Tapi seperti daun yang tidak ngotot menempel di pohon saat musim gugur, kita juga perlu tahu kapan harus melepas. Kita hidup di zaman di mana keberhasilan diukur dari seberapa keras kita menekan pedal gas. Tapi tidak ada yang mengajarkan kapan harus mengerem, kapan harus berhenti. Dan lebih ironis lagi, banyak dari kita lebih takut kehilangan ego daripada kehilangan jiwa. Lebih takut terlihat lemah di depan manusia daripada terlihat sombong di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari kita bayangkan diri kita sebagai rumah. Setiap emosi negatif adalah perabot rusak yang kita simpan bertahun-tahun. Ada kursi dendam di ruang tamu, lemari iri di kamar tidur, dan dapur yang penuh dengan kecemasan basi. Lalu suatu hari kita merasa tidak betah di rumah sendiri. Kita pergi keluar, mencari ketenangan. Padahal yang kita butuhkan hanyalah bersih-bersih. Melepas adalah proses membereskan rumah batin kita, mengeluarkan yang tak lagi berguna, menyapu kotoran pikiran yang telah menumpuk puluhan tahun, membuang barang-barang kenangan yang hanya mengingatkan pada luka. Melepas bukan perkara emosional semata, tapi juga ilmiah. Hawkins menunjukkan secara fisiologis, ketika kita melepas emosi negatif, sistem saraf kita menjadi lebih tenang. Organ tubuh bisa berfungsi lebih baik. Bahkan banyak penyakit psikosomatis yang sembuh hanya karena seseorang mulai bersih dari dalam. Jadi kalau kamu tanya, kenapa kepala sering pusing? Kenapa punggung terasa berat? Kenapa susah tidur? Mungkin jawabannya bukan pada obat, tapi pada hati yang belum bisa melepas. Ada 4 cara manusia menghadapi perasaan. Pertama adalah supresi dan represi. Ini berarti menyapu debu dan menyembunyikannya di bawah karpet. Terlihat bersih, tapi baunya tetap ada. Emosi yang ditekan akan berubah jadi gangguan fisik, dan sewaktu-waktu bisa meledak dalam bentuk amarah, depresi, dan penyakit. Yang kedua adalah ekspresi. Ini seperti melemparkan sampah hati ke orang lain. Aku marah, maka kamu harus tahu. Tapi hasilnya, relasi rusak, kita lega sesaat, tapi luka jadi bertambah. Yang ketiga adalah melarikan diri. Kita sibuk diri dengan pekerjaan, tontonan, hiburan, kopi, alkohol, rokok, medsos,
belanja, tidur berlebihan, film porno dan lain-lain. Kita kabur dari rasa, pada rasa itu tetap mengejar. Yang keempat, dan inilah jalan yang ditawarkan Hawking, melepaskan. Menyadari perasaan itu hadir, tidak menolak, tidak menghakimi, hanya membiarkannya mengalir, hingga tenang dengan sendirinya. Bayangkan kamu marah besar, alih-alih berteriak atau memendam, kamu duduk diam dan bertanya dalam hati, apa ini kemarahan? Baiklah, hadirkan saja, biarkan aku rasakan tanpa melawan. Dan tanpa sadar, emosi itu melemah, luntur dan pergi seperti kabur diterpa angin. Seperti itu caranya, sederhana, tapi butuh latihan. Perasaan, kata Hawking, adalah akar dari ribuan pikiran. Kalau kamu menyimpan satu perasaan iri, pikiran-pikiran tentang sainganmu akan terus bermunculan. Tapi saat iri itu dilepaskan, semua pikiran ikut mati. Penelitian neuropsikologi menunjukkan, pikiran itu tersimpan di memori berdasarkan tone emosi. Maka ketika emosi hilang, ingatan itu ikut kabur. Seperti file komputer yang dihapus dari recycle bin setelah kamu uninstall program ini. Saudaraku, kita semua pasti ingin jadi versi terbaik dari kita. Tapi versi terbaik itu tak muncul dari ambisi. Ia tumbuh dari ruang kosong yang kita siapkan di dalam. Ketika semua rasa takut, cemas, benci, dan gengsi disapu bersih, yang tinggal hanyalah cahaya. Cahaya kesadaran, cahaya cinta, dan cahaya Tuhan. Apa hasil dari melepaskan? Yang pertama, fisik jadi ringan, banyak penyakit hilang, otot tidak kaku, perut tidak tegang, nafas tidak sempit. Yang kedua, perilaku membaik, tidak butuh pelarian, tidak kecanduan pujian, tidak gampang tersulut. Yang ketiga, hubungan jadi sehat, cinta jadi memberi, bukan menuntut. Persahabatan jadi jernih, bukan transaksional. Yang keempat, kesadaran bertumbuh. Kita jadi lebih peka, lebih damai, lebih mengerti bahwa hidup ini bukan tentang menang, tapi tentang mengalir. Saudaraku, akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita tak lagi berkata, aku sedih, aku marah, aku kecewa. Tapi kita akan berkata, sedih sedang mampir, marah sedang lewat, kecewa sedang numpang minum. Dan kita tetap duduk di dalam, menyaksikan mereka datang dan pergi. Kita tetap tenang seperti laut dalam. Kita tetap langit meski awan silih berganti. Jadi, mari kita mulai berbenah. Mari kita jadikan hati seperti ruang tamu yang siap menerima tamu agung, Tuhan. Tapi sebelum itu, kita harus keluarkan dulu tamu-tamu yang tak diundang. Rasa takut, iri, malu, benci, dan cemas. Dan saat itu terjadi, kau akan paham, surga bukanlah tempat, ia adalah keadaan. Dan ia tak pernah jauh darimu, ia selalu ada di sini, di balik rasa yang telah dilepaskan. Semoga kita semua belajar seni melepaskan, agar bisa menikmati nikmat tertinggi dalam hidup ini, bebas. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Tapi mungkin mengenal diri itu tak selalu dengan menambah, kadang dengan melepaskan. Tetap bersama dengan suara kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah hak kita.